Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfina Nurfitriani, NIM A013191014. Saya dari kelas MBIFA 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang website online portofolio saya untuk memenuhi UTS mata kuliah Komputer Web Design. Nah, seperti ini tampilan dari website saya. Ini adalah tampilan home dari website saya yang berisi 5 menu navigasi dan 1 logo di navigasi, yaitu ada menu home, about, resume, kontak, dan desain. Jika kita scroll ke bawah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, di sini ada logo nama saya. Jika kita klik logo ini, kita akan masuk ke halaman link dari Instagram saya. Di sini saya menyediakan Instagram saya, menyediakan linknya untuk pengunjung saya. Kita kembali ke halaman home. Di sini juga terdapat foto saya yang saya jadikan background website saya, yang menunjukkan ini adalah website yang saya buat, dan informasi singkat mengenai saya, yaitu nama dan pendidikan yang saya tempuh, yaitu sebagai mahasiswi D3 Manajemen Bisnis Polifourneka. Pada D3 Manajemen Bisnis dan Polifourneka ini saya menggunakan text typing animasi. Selanjutnya di kotak Polifourneka ini, jika kita klik, kita akan masuk ke halaman website resmi dari kampus saya, yaitu Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, seperti ini tampilannya, ada tentang politeknik, ada perkuliahan, penelitian dan publikasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman home lagi. Nah, di halaman home ini kita sudah selesai menjelaskan tentang semuanya. Lalu kita kembali melanjutkan untuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman about. Di sini kita bisa langsung men-scroll ke bawah dengan tampilan seperti ini, atau kita dapat mengklik di menu navigasi. Coba kita klik di menu about. Nah, langsung muncul ke menu halaman about. Di about me atau tentang saya ini, saya mencantumkan foto saya dan beberapa informasi singkat mengenai saya, yaitu ada nama saya dan teks animasi seperti di halaman home tadi. Di sini saya juga mencantumkan alamat nama dari kampus saya dan prodi saya. Saya juga mencantumkan kepribadian yang saya miliki. Di sini juga terdapat download CV yang jika kita klik akan masuk ke dalam halaman dari Google Drive CV saya, yang sudah saya cantumkan linknya pada kotak download CV. Di sini kita akan mendapatkan CV saya yang dapat di-download, yaitu bisa dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF. Jika kita klik 2 kali, misalnya di JPEG ini, kita akan mendapatkan CV saya, yaitu dengan tampilan seperti ini, yang bisa di-download. Kita kembali ke menu yang tadi atau di menu about. Oke, setelah kita berada pada menu about, selanjutnya kita akan masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu resume. Seperti biasa, kita bisa langsung men-scroll ke bawah dengan tampilan seperti ini, atau kita dapat mengklik pada tombol navigasi atau menu navigasi seperti ini. Nah, di sini saya hanya memberikan sedikit informasi pada menu utama dari resume saya. Namun, saat kita
klik pada tombol selengkapnya, kita akan mengetahui informasi secara lengkap tentang kurikulum vitae saya. Yaitu di sini saya mencantumkan biodata diri saya. Lalu selanjutnya saya juga mencantumkan tentang riwayat pendidikan saya, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA hingga saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Selanjutnya, saya mencantumkan organisasi yang pernah saya ikuti. Saya juga mencantumkan kemampuan saya, mulai dari Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, HTML, dan CSS dengan persentase kemampuan yang saya miliki. Seperti halnya di About, saya juga mencantumkan tombol download CV di kurikulum vitae saya ini. Jika kita klik download CV, kita akan masuk ke dalam link Google Drive saya. Akan muncul tampilan seperti ini. Melanjutkan untuk menu yang keempat, yaitu menu kontak. Jika kita scroll ke bawah, menu kontaknya akan terlihat seperti ini. Di sini saya hanya menampilkan beberapa kontak aktif saya, yaitu seperti email dan Instagram. Di sini jika kita klik pada tulisan Lutfina, kita akan masuk ke halaman link Instagram saya. Ini saya memberikan beberapa kotak seperti nama, email, subjek, dan pesan yang dapat diisi jika ingin menghubungi saya. Yang terakhir yaitu menu desain. Di sini saya mencantumkan desain-desain yang pernah saya buat dengan beberapa aplikasi editing. Jika kita klik pada lingkaran, kita akan menggeser ke bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita akan menggeser ke sebelahnya. Oke, yang terakhir yaitu footer. Di footer ini saya menggunakan copyright nama saya sendiri dan YouTube karena saya membuat website ini menggunakan tutorial dari YouTube. Selanjutnya yaitu pada tombol yang menunjukkan arah ke atas. Jika kita klik, kita akan langsung menuju ke atas, bagian atas. Di website saya ini, jika kita kecilkan layarnya, maka menu-menunya akan berubah menjadi 3 garis ke bawah. Menu-menunya akan sama seperti sebelumnya, namun dengan posisi yang berbeda. Ada Home, About, Resume, Kontak, dan Desain. Kita coba pada menu About. Jika diklik, maka tampilannya akan sama seperti sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HTML, CSS, dan JavaScript yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa kode seperti ini untuk tampilan navigasi. Seperti ini beberapa kode-kodenya untuk tampilan navigasi, dan CSS seperti ini. Untuk beberapa kode di navigasi saya, yaitu ada sticky, ada navigasi buat logo yang ada linknya, dan beberapa menu. Saya juga menggunakan JavaScript agar bisa di scroll ke bawah untuk navigasi dengan tampilan hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu pada tampilan home. Di sini saya menggunakan beberapa bahasa pemrograman HTML seperti ini. Menggunakan bahasa pemrograman HTML seperti ini, yaitu ada teks 1, teks 2, teks 3, dan kelas typing yang tadinya bisa bergerak-gerak seperti ini. Di sini saya menggunakan script dari JavaScript
yaitu dengan kode seperti ini. Dengan tampilan CSS pada menu home menggunakan kode-kode seperti ini, yaitu ada background, display, lalu ada kontennya yang sudah saya atur dan menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu about. Di sini saya menggunakan dua kolom, yaitu kolom kiri dan kolom kanan. Dan dengan bahasa pemrograman seperti ini. Pada menu kiri saya menggunakan image dalam bentuk JPEG. Lalu pada menu sebelah kanan saya menggunakan beberapa informasi singkat mengenai diri saya, dan ada typing 2 seperti pada tampilan home dengan script dari JavaScript yang tampilannya akan berubah seperti tampilan di home dengan typing bergerak. Pada download CV, di sini saya menggunakan link di file HTML agar saat kita klik maka langsung muncul ke halaman download CV yang CV-nya nantinya dapat kita download. Dan menu about dengan memiliki CSS seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita akan masuk ke menu resume atau curriculum vitae. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman sebagai berikut dengan dua kolom kiri dan kanan. Pada kolom kiri menggunakan image dalam bentuk JPEG dengan tampilan seperti berikut. Lalu pada menu bagian kanan menggunakan beberapa informasi singkat mengenai saya dan beberapa kemampuan yang saya punya dengan berbagai persentase yang sudah saya siapkan. Setelah itu, jika kita klik tombol selengkapnya, maka akan masuk ke dalam halaman file HTML CV dengan beberapa kode HTML sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa link untuk menunjang keresponsifan dari website saya. Misalnya link Google Drive untuk mendownload CV dan yang lainnya. Namun di sini saya juga tetap menggunakan style CSS seperti sebelumnya, namun ditambah dengan beberapa kode agar lebih responsif. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak. Di kontak ini saya juga menggunakan dua kolom kiri dan kanan dengan bahasa pemrograman HTML sebagai berikut. Di sini saya menggunakan beberapa link seperti Instagram dan email. Lalu saya juga menggunakan beberapa icon online seperti berikut dengan beberapa link untuk menjalankan atau memunculkan icon tersebut, yaitu sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan kelas untuk pada kotak menggunakan HTML dengan beberapa kode seperti ini, dengan kelas button, field text area, dan yang lainnya. Dengan kode CSS pada menu kontak, seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu pada menu desain. Di sini saya menggunakan box dan card dengan kode HTML
yaitu seperti ini. Ada kelas card dan ada kelas box. Pada kelas box saya menambahkan gambar atau image. Di sini memberikan 5 desain saya. Lalu dengan style CSS, seperti ini, yaitu ada style untuk card, style untuk box atau card box, sehingga menjadi tampilan seperti ini. Nah, sudah. Dan yang terakhir yaitu pada footer. Di sini saya menggunakan beberapa kode HTML seperti tampilan berikut ini. Dengan CSS ini. Di sini saya menambahkan style CSS seperti responsive media agar website saya responsif saat digunakan. Dengan script dari JavaScript, beberapa kode-kodenya digunakan agar menjadi responsif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.